Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahu la yafsahillahu lakum wa idza qila munshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, mungkin di pertengahan bulan Ramadan ini, masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Pertama adalah kenikmatan keislaman. Alhamdulillah, di pertengahan Ramadan ini, bentar lagi menuju Idul Fitri, kita masih dalam keadaan Islam. Dan semoga saudara kita yang belum beriman, bersyahadat, ya, memasuki Islam, semoga kita doakan, semoga banyak di bulan Ramadan ini, ya, saudara kita yang belum masuk Islam, kita doakan semoga dia cepat-cepat masuk ke Islam. Itu yang kedua adalah kenikmatan beriman. Alhamdulillah, pertengahan ini kita masih diberikan keimanan yang luar biasa. Kita masih berpuasa, itu adalah tanda bahwa kita itu masih beriman. Bagaimana yang tidak berpuasa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Seperti orang itu beriman apa tidak? Ketika menuju bulan puasa ini, dia di bulan ini masih puasa apa enggak? Nah, itu dipertanyakan imannya. Tapi kita alhamdulillah, ya, di pertengahan, ya, bentar lagi menuju Idul Fitri, kita masih beriman kepada Allah dengan meyakini kita tuh bahwa kita tuh masih puasa. Nah, alhamdulillah. Ketiga adalah kenikmatan dalam berkehidupan. Dalam berkehidupan kita alhamdulillah masih, ya, menghirup udara segar ketika kita bangun tidur. Ternyata udara ini mahal, oksigen ini mahal. Mengapa saya bilang mahal? Karena di rumah sakit masih banyak yang membutuhkan oksigen, dan itu perlu bayar. Dan kita menikmati, kita mensyukuri ketika kita sudah bangun tidur, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manfaatkan oksigen itu dengan kita beramal kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita, imam kita, penutup para nabi, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa barik alaihi, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti ini. Sahabat Asy-Syidiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah ini, tetap kita meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Salah satunya ini mendengarkan kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Dengan kita mendengarkan nasihat sahabat Nabi Muhammad SAW, kita menjadikan pembelajaran untuk berkehidupan kita. Kita mengambil hikmah dan pelajarannya, apa yang telah dilakukan selama kehidupannya sahabat Rasulullah. Kita ambil pelajarannya. Dan hari ini insya Allah saya akan membawakan kisah sahabat Rasulullah, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama asli, nama lengkapnya adalah
Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang mempunyai fisik yang luar biasa, dengan wajahnya yang selalu berseri, matanya yang bersinar, ramah kepada semua orang sehingga mendapatkan simpati kepadanya. Di samping di samping fisiknya yang begitu luar biasa, ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini memiliki sifat yang sangat luar biasa, yakni lemah lembut ketika berkatanya. Abu Ubaidah bin Jarrah ini lemah lembut ketika berkata, dan orangnya tawadu, dan yang satu ini adalah orang yang sangat pemalu. Tapi ketika Abu Ubaidah mempunyai sifat ini, ternyata Abu Ubaidah selalu mengedepankan, mementingkan ketika ada urusan yang penting, dan beliau ini malah lebih serius, fokus terhadap urusan yang penting ini. Makanya kata Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila 3 orang ini berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila ada orang berbicara kepada 3 orang ini, mereka tidak cepat-cepat mendustakan perkataan lawan bicaranya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang terakhir ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ternyata ini kelompok pertama yang memasuki Islam. Ketika 1 hari sesudahnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini pengen masuk Islam, kira dia bersama Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Mazmun dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Makanya oleh sebab itu mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya Abu Ubaidah bin Jarrah ini, ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini mendapatkan penindasan, ya, kekejaman dari kaum kafir Quraisy, ya. Jadi banyak cobaan yang menghampiri Abu Ubaidah bin Jarrah, tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah ini tetap bersabar, tetap menerima cobaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya kaum musyrikin. Tetap dia teguh keimanan, ya, teguh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan agamanya Islam. Dalam agama Islam dia tetap melindungi Rasulullah untuk berdakwah di hadapannya kaum musyrikin dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ternyata ada sebuah kisah ketika perang Badar, Abu Ubaidah bin Jarrah ini menyusup ke barisan musuh tanpa takut. Ya, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah menyusup ke bagian musuh, dia merasa tidak takut. Akhirnya apa? Ada 2 kaum musyrikin yang berkuda ingin menghadangnya dan mengejarnya. Ketika dikejar Abu Ubaidah bin Jarrah ini akhirnya berlarian. Ketika udah berlarian, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini diam, akhirnya melawan 2 kaum musyrikin yang berkuda ini. Dalam riwayat yang lain ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini menindas, ya, palanya sampai kebelah, kira membunuh 2 kaum musyrikin yang berkuda ini. Nah, ternyata ada seseorang yang menjadi musuh terberatnya, ya, musuh terberatnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapakah musuh terberatnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Ternyata lawan musuhnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini ayahnya sendiri,
yang bernama Abdullah bin Jarrah. Akhirnya dengan keberaniannya Ubaidah bin Jarrah ini akhirnya membunuh ayahnya sendiri, tetapi tidak didasari dengan kecintaannya kepada ayahnya. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini membunuh ayahnya karena di dalam dirinya ayahnya itu ada kemusyrikan. Ternyata ayahnya ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan tragedi ini turunlah surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir 22, bahwa mengisahkan bahwa ternyata menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetap Abu Ubaidah bin Jarrah ini tetap membunuh ayahnya karena dalam dirinya ada kemusyrikan. Nah, pada suatu saat akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini mendapatkan gelar kepercayaannya umat Muhammad. Singkat cerita, ada cerita yang lain. Pada suatu ketika utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimkanlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin." Lantas Rasulullah menjawab, "Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya." Mendengar ucapan Rasulullah itu, akhirnya Umar bin Khattab itu mendatangi Rasulullah dan berkata, "Aku ingin tugas itu tidak diberikan oleh siapapun, karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya." Lantas di situ Rasulullah berpikir terlebih dahulu. Ketika itu akhirnya Rasulullah menggerakkan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Ketika sholat berjamaah sudah selesai, kesalam, akhirnya Rasulullah menghadap pada para sahabatnya. Nah, di sini ternyata Umar bin Khattab yang ingin sekali mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya akhirnya menongolkan kepalanya di hadapan Rasulullah, menampilkan badannya di hadapan Rasulullah. Pengen banget nih Umar bin Khattab ini, ternyata pengen banget ditunjuk untuk mendatangi untuk menjadi hakim, untuk mendatangi kaum Nasrani tersebut untuk mengadili masalah harta. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah tidak menunjukkan orang kuat yang terpercaya ini kepada Umar bin Khattab, melainkan menunjuknya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Memanggilnya Rasulullah dan berkata, "Pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan gelar dari Rasulullah, yaitu orang kuat yang terpercaya. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah selalu mengikuti Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika berperang pun dalam peperangan beliau selalu memimpin di depannya Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Akhirnya singkat cerita, dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, Al-Yaum As-Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah seraya berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang paling dipercaya dari umat ini engkau, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah." Lantas dengan sifat ketawaduannya, dengan sifat bukan merasa yang paling benar Abu Ubaidah bin Jarrah ini, Abu Ubaidah bin Jarrah akhirnya berkata kepada Umar, "Aku tidak mau mendahului
orang yang pernah disuruh Rasulullah menjadi imam. Akhirnya dengan sifat ketawaduannya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini tidak mau menjadi pemimpin karena Abu Ubaidah tidak mau melangkahkan kakinya melewati yang pernah disuruh oleh Rasulullah menjadi imam. Siapakah itu? Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya singkat cerita, mereka sepakat, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab sepakat untuk menjadi khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah ini diangkat menjadi penasehat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, jabatan khalifahnya diturunkan kepada Umar bin Khattab. Ternyata Abu Ubaidah ini tetap mendekati khalifah yang kedua ini, Umar bin Khattab, selalu dekat, selalu memberikan nasihat, memberikan arahan yang baik. Dan pada masa pemerintahannya ternyata Umar bin Khattab ini menugaskan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memimpin tentara muslimin untuk menaklukkan wilayah Syam, Suriah. Akhirnya singkat cerita, dalam peperangan di Suriah tersebut, akhirnya kaum muslimin ini selalu menang, menaklukkan wilayah seluruh Syam ini, Suriah, di bawah kekuasaan Islam, dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Singkat cerita, ketika sudah selesai dalam peperangan menaklukkan wilayah Syam di Suriah, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di Syam. Menjelang wafatnya, Abu Ubaidah bin Jarrah mewasiatkan kepada prajuritnya, berwasiatnya seperti ini: aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Yang pertama, tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasehati sesama lain dan nasihati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat, dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Nah, akhirnya walaupun kata Abu Ubaidah bin Jarrah, walaupun kalian mempunyai waktu banyak, mempunyai umur yang panjang, tetap kalian harus melaksanakan amanat perintah ini. Akhirnya singkat cerita, Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah ini memanggil Mu'adz bin Jabal dan berkata, wahai Mu'adz, sekarang antum yang memimpin peperangan di kaum muslimin ini. Akhirnya Mu'adz bin Jabal diberikan juga amanat dari Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi pemimpin panglima perang. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dalam kisah teladan Abu Ubaidah bin Jarrah? Yang pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah ini mempunyai sifat lemah lembut terhadap masyarakat biasa, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini mempunyai sifat ketawaduannya yang sangat luar biasa. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ditawarkan, dipercayai, malah nambah setia Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini tawarkan untuk sebagai kamu saja yang menjadikan pemimpin khalifah pertama. Tetapi saking ketawaduannya Abu Ubaidah bin Jarrah ini, Abu Ubaidah bin Jarrah ini menolak. Menolak bukan karena ingin berkuasa, bukan karena ingin mendapatkan jabatan itu, tapi dengan sifat ketawaduannya dia merasa tidak enak kepada Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menggantikan ketika Rasulullah sakit menjadi imam. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga orangnya yang sangat pemalu. Nah, pemalunya apa? Ketika dia pengen menjadi pemimpin, dia nggak mau. Tetapi dia pengen menjadi penasehatnya pemimpin. Nah, mungkin itu saja kisah teladan
dari sahabat Rasulullah ini yang begitu luar biasa, kita bisa ambil pelajarannya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan ini di Ramadan ini kita manfaatkan lagi ya, belajar agama yang lebih baik lagi. Masih ada beberapa hari menjelang Idul Fitri untuk melaksanakan, untuk belajar ilmu agama. Apalagi kita pelajari serial kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.